Berdasarkan data dari buku Statistik Energi Indonesia tahun 2017, kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia mencapai 60.789,98 MW. Dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional, peran pembangkit tenaga listrik berbahan bakar fosil sebesar 87,3%, yang didominasi batu bara sebesar 57,22%, disusul kemudian gas bumi 24,82%, dan BBM sekitar 5,81%. Energi baru dan terbarukan hanya menyumbang 12,15% dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik sudah pasti mengurangi ketersediaan bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sehingga lama-kelamaan akan habis. Pemakaian listrik berbahan bakar fosil juga menghasilkan emisi karbon yang menyebabkan efek rumah kaca dan perubahan iklim, sehingga sudah semestinya kita menggunakan listrik dengan bijak dan tidak berlebihan, karena listrik di Indonesia secara umum masih belum diproduksi dari bahan baku yang ramah lingkungan. Selain itu, tujuan lain dari upaya penghematan listrik adalah untuk mempercepat upaya pemerintah dalam pemerataan suplai energi listrik ke daerah-daerah yang belum terjangkau listrik. Karena pada tahun 2017, elektrifikasi atau persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses listrik Indonesia sebesar 94,91%, atau masih ada sekitar 3,1 juta rumah tangga yang terbagi dalam 2.500 desa di Indonesia yang belum menikmati fasilitas aliran listrik. Penghematan listrik yang dilakukan di sektor rumah tangga akan banyak mempengaruhi persentase konsumsi energi listrik nasional, karena berdasarkan data dari buku Statistik Energi Indonesia tahun 2017, sektor rumah tangga mendominasi konsumsi energi listrik hampir 50% dari kebutuhan listrik nasional. Berikut ini merupakan beberapa tips hemat energi listrik yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama yaitu waspadai vampir listrik. Walau dalam keadaan mati, ternyata alat-alat elektronik tetap mengonsumsi listrik jika dibiarkan tetap terpasang pada colokan listrik atau standby. Dalam keadaan standby, charger ponsel akan mengkonsumsi 1 watt per jam, modem internet 4 watt per jam, mesin faksimile 6 watt per jam, printer 6 watt per jam, DVD player 10 watt per jam, TV set LCD 15 watt per jam, mesin fotokopi 20 watt per jam, komputer desktop 25 watt per jam, laptop 50 watt per jam. Sehingga cabut alat-alat elektronik dari colokan listrik saat tidak digunakan. Tips yang kedua yaitu matikan lampu saat keluar ruangan dan ganti lampu menjadi lampu LED yang lebih hemat energi, karena lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional pada umumnya. Tips yang ketiga yaitu membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup, sehingga dapat mengurangi penggunaan pendingin udara dan penggunaan lampu pada siang hari. Tips selanjutnya yaitu atur volume suara atau speaker pada TV. Semakin keras volume, maka semakin besar daya yang dibutuhkan. Tips yang kelima yaitu matikan layar monitor komputer desktop saat tidak digunakan, serta gunakan resolusi display dan setting brightness layar pada titik rendah. Semakin terang layar, maka semakin besar daya yang diperlukan. Tips selanjutnya yaitu memasak nasi sesaat sebelum waktu makan dan matikan rice cooker setelah nasi matang, karena rice cooker bukanlah tempat untuk menyimpan nasi. Tips yang ketujuh yaitu matikan AC saat tidak di ruangan dan atur suhu AC pada 24-27 derajat Celcius. Semakin rendah suhu AC, maka semakin besar daya yang diperlukan. Yuk bantu pemerintah melakukan pemerataan suplai energi listrik dan bantu jaga bumi kita dengan hemat listrik.